Sama itu juga aku dulu pernah kejadian kayak pernah lupa tapi dia itu kelamaan nyimpennya jadi nggak nempel. Semangat pagi Sobat Semanggi University, kembali lagi bersama kita dari tim LPSC Workshop Indonesia. Nah, sekarang kita mau bedah buku nih, bukunya yaitu dasar-dasar manajemen rantai pemasok. Masih sama ya Bu ya, sama minggu sebelumnya. Cuman yang kita bahas untuk kali ini yaitu bab yang selanjutnya. Kalau kemarin itu kita membahas tentang komponen-komponen rantai pasok yang fasilitas. Nah, di sini komponen-komponen rantai pasok ini itu banyak sekali teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 komponen teman-teman. Nah, kemarin kita sudah bahas yang fasilitas, di mana fasilitas itu ada sebaran geografis, ada ukuran pemasaran, sifat atau jenis produk, biaya investasi, dan terintegrasi infrastruktur dengan apa aja. Nah, kemarin kan kita sudah bahas itu, gitu kan ya, dari bulan kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen-komponen rantai pasok yang kedua. Nah, di sini komponen-komponen rantai pasok di sini yaitu ada proses produksi, teman-teman. Jadi selain ada fasilitas, kita melanjut ke proses produksi. Nah, menurut teman-teman nih, proses produksi itu seperti apa sih yang teman-teman ketahui? Kalau di workshop ini kan kita nggak ada nih proses produksi kayak gitu, tapi kan kita kan sedang berpartner dengan produsen atau proses produksi yang produksinya belakangan ini. Nah, menurut teman-teman itu seperti apa proses produksi yang ada di atau yang ada di sepengetahuan kalian? Monggo, dari siapa dulu? Kalau dari Mbak ya, kalau yang sepengetahuanku untuk supplier-supplier yang kita kan supplier kan nggak semuanya produksi ya, ada yang distributor, ada yang agen, cuman beberapa yang produksi itu lebih ke kayak dia jadi kita bisa request kayak ukurannya, terus warnanya, terus apa. Nah, itu kemungkinan dia kayak jadi lebih panjang gitu loh Mbak prosesnya. Sedangkan kalau distributor itu kan ada barangnya langsung dikirim. Tapi untuk produsen itu kan kayak label-label gitu, paper gitu kan harus buat dulu sekitar 2-3 hari, 1 minggu itu buat produksi proses produksi. Ya, kalau dari Mbak Ayana ada tambahan mungkin Mbak Ayana bisa sampaikan. Dari pengertian proses produksi dalam supply chain itu mungkin kalau di koordinator pertama ini sendiri kata lainnya itu ada kegiatan yang berupa seperti di film Mbak Adia. Jadi yang produksi itu kayak paper itu dari vendor. Jadi kata produksi di sini yang kita jalani sehari-hari itu mungkin lebih ke kegiatan apa ya, dari kita proses PO sampai kita minta ke vendor untuk barang yang kita inginkan itu. Nah, itu mungkin dalam tanda kutip proses produksi yang kita lakukan di koordinator pertama. Tapi kalau misalnya proses produksi yang lain dari bahan mentah sampai bahan jadi itu terjadinya di vendor. Kalau kita langsung didistribusikan ke cabang-cabang itu proses produksi yang kita jalani. Oke, jadi yang membedakan antara produksi dengan kita yang biasanya itu di waktu gitu ya, itu waktunya. Ketika kita pesen barang yang ada produksinya, pasti juga membutuhkan waktu yang lama juga. Pasti juga ada ketentuan yang harus kita patuhi untuk produksi itu. Karena nggak semua barang yang kita produksi itu bisa laku dijual. Misalkan saja nih kita pesen lanyard, nah lanyardnya ada untuk acara apa ya, acara seminar gitu kan. Nah, kalau emang seminar itu misalkan salah atau apa, misalkan ada kata lebihan juga nggak bisa jual tunjuk yang lainnya gitu kan. Dan orang kan pasti kan ngapain mau beli itu waktu nggak ikut seminar, sudah kan ikutnya lagi kayak gitu. Jadi di produksi di buku ini itu lebih ke apa namanya, dari proses awal ya, dari proses awalnya bahan mentahnya itu apa. Kalau kita tahu yang paper ya, yang kita pegang misalnya paper itu, kalau teman-teman tahu itu berasal dari gulungan yang besar teman-teman. Jadi gulungan besar masuk ke pabrik dan dari situ baru kita ngomongin sesuai ukuran yang kita minta. Selain itu juga pasti ada mesin penggulungnya juga kan, kalau kita pesen roller-roller kayak gitu. Jadi awalnya itu memang dari gulungan yang besar, kita potong jadi satu-satu atau sesuai ukuran yang kita minta, lalu kita gulung itu baru sesuai itu. Dan kadang-kadang ada apa namanya
bilang bentar Pak masih disediakan dulu kayak gitu. Begitu juga dengan laver, lalu juga dari bahan mentah yang apa itu dari bahan mentah besar, bunga besar. Pernah lihat nggak sih pernah diputus sama vendor untuk diri dulu Pernah kalau itu. pernah tuh kan itu pernah kita sama saya di vendor itu dikirim malah dari bahannya itu ini terus nanti masuk ke proses produksinya seperti ini. Kalau sampai bahan klaimnya juga itu kan Ya, ada juga perkataannya itu ya. Nah, itu proses produksi yang ada di apa namanya manufaktur seperti itu ya, manufaktur yang ada di masing-masing perusahaan. Kalau di Microsoft biasa yang dibilang seperti Pak Arya tadi, jadi cara kita gitu ya, alurnya dari kita pengadaan barang sampai dengan barang itu sampai di gudang. Jasa Ya betul, jadi kita jasanya. Jadi kan produksi kan bukan hanya untuk barangnya aja, terus juga ada jasanya juga, ada tenaga itu akhirnya kayak gitu. Kalau di buku ini itu bisa juga dalam proses produksi ini termasuk aktivitas perencanaan kapasitas sumber daya perusahaan untuk menghasilkan produk jasa tersebut. Nah, seperti yang dibilang selanjutnya itu kan. Jadi jasa pun itu juga termasuk dalam proses produksi. Terus pengendalian kualitas, nah itu juga kan dilihat dari bahan bakunya ini seperti apa. Dan perencanaan beban kerja. Beban kerja ini kan disediakan biaya-biayanya terkait dengan yang terbilang seperti berapa harganya, terus dipotong-potong jadi berapa, itu nanti ketemunya berapa, terus juga nanti ditambah lagi sekian, ditambah lagi tenaga kerja untuk dulu dan lain sebagainya. Nah itu kan ribet gitu kan ya cara kerjanya kita. Kalau kita kan selama ini kan mudah ya, PO di vendor harganya sekian, COGS-nya berapa, udah ketemu nih harga jualnya gitu kan. Tapi kalau dengan produksi nggak bisa seperti itu, dan terkadang memang kadang-kadang vendor kan bentar ya Pak masih dihitungkan dulu. Nah dihitungkan dulu itu dalam vendor itu dia mencoba dulu dari bahan mentah itu tadi diolah atau diukur sesuai yang kita minta, terus dalam proses produksinya harus berapa, itu semuanya harus detail. Kalau nggak gitu ya ampun ya gitu ya. Nah, jadi kita korup selisih dan kita yang merugi gitu. sama masih Betul, ada sama masih harga ya kalau cuma lebih murah lagi ya, itulah yang sama. Tapi kalau dari kita ya bagus dong kita harganya lebih murah gitu kan. Terus strateginya terdiri dari case, level, dan outsource. Nah, perusahaan kualitas sudah fokus menjalankan beberapa proses operasi untuk menghasilkan sebuah barang. Misalnya nih pada proses perakitan pesawat terbang, dan di mana dari proses pembuatan mesinnya itu kita misalnya impor dari mana, itu berapa juga biayanya kayak gitu. Kemudian rangka pesawatnya itu terbuat dari apa? Misalkan kalau dengan dikasih beban sekian, apakah bisa untuk terbang itu kayak gitu. Maksud saya buat tempat duduknya penumpang. Nah itu kan juga kita perlu juga itu banyak banget pasti perlu disiapkan untuk merakit sebuah pesawat. Nah sebaliknya saya berorientasi sebagai produk yang spesifik akan menjaga proses operasi yang sedikit dengan pada produk akhir yang beragam akan menerapkan strategi finansial fokus. Misalnya saja pengelolaan tertentu yang biasanya berfungsi di Shopee. Nah itu dari buatan bahan yang sangat mudah sekali, sama buat roti pun juga ada proses produksinya. Mungkin sekali roti langsung jadi gitu. Jadi ada yang proses dari tepungnya sekian, terus diolah lagi, ditambah dengan telur, ditambah dengan mentega, terus di mixer. tepungnya pun yang lain-lain Ya, tepungnya pasti ada tambahan lagi kan, tepung apa terigu, tepung tapioka, apa itu. Nah, jadi itu yang proses produksi yang dimaksud dalam buku ini, teman-teman. Selanjutnya nih kita akan bahas yang inventory, teman-teman. Ini yang kita bahas terakhir gitu ya dalam pertemuan kita kali ini, yang dimana inventory di sini bisa saya jelaskan dulu kali ya. Beberapa banyak barang yang disimpan dalam bagian supply chain untuk menjadi proses yang optimal. Nah, inventory ini untuk mengurangi resiko kehilangan barang atau kadaluarsa. Jadi ketika kita melakukan sebuah produksi, alangkah baiknya kita juga akan memiliki spare untuk next orderan lagi. Jangan sampai misalkan nih customer sudah pernah order kita, tapi kita lupa ini yang mana ya yang kemarin itu. Jadi kita tanya lagi customer. Sering kan seperti itu ya. Jadi kita kan apa sih kita sudah repeat order loh ke kamu, kok kamu masih tanya aja ini yang bagaimana itu juga membuat jengkel kan. Nah dari itu
kita harus bisa nih menerbitkan inventory atau simpanan buat kita kayak ada order lagi, kita tinggal lihat aja, oh ternyata ordernya seperti ini, seperti itu. Terus bagaimana efektivitas inventory pada kinerja perusahaan? Nah, ini juga perlu diperhitungkan karena juga kita kan membayar karyawan itu juga masih ada perhitungan juga, gitu kan. Kalau menurut teman-teman sendiri nih dari pengertian yang singkat udah tadi itu apa inventory dari? Apa ya Mbak? Inventory itu pasti ada sih Mbak di semua perusahaan jasa dagang maupun manufaktur. Kalau kayak misalnya kita retail ya inventory-nya berarti kayak misal dari CST ini, atau kita juga ada kan kayak barang-barang yang diimpor itu ya, terus habis itu kebutuhan-kebutuhan yang buat memenuhi kinerjanya kita kayak misalnya ada laptop, ada meja, itu kan sebenarnya juga termasuk inventory. Jadi menurutku inventory itu bukan cuma barang yang dijual, tapi barang apapun yang bisa menunjang kinerjanya kita, dan itu kita juga harus maintenance dengan baik dan benar juga. Kayak misal barang-barang impor yang belum didistribusikan ke cabang itu nyimpennya gimana, dikasih apa palet ya biar nggak kena banjir, biar nggak kena apa, biar nggak lembab gitu kan, juga paper juga dikasih palet. Kalau inventory menurut bukti yang tadi Mbak Diana baca itu kan mengenai salah satunya aku respon dengan dia customer itu kalau itu masih ada contoh barang ya, supaya kalau misalnya kita minta kerjaan produksi itu kita itu masih menyediakan contohnya. Soalnya kadang memang ada di situ nggak bisa barang suplai label itu kadang label itu tanya lagi gitu. Nah ini label yang seperti apa, ada contohnya nggak, kalau itu habis. Nah itu kadang dari cabang sendiri juga kasih supaya misal permintaan dari customer itu 100 diikuti taruh gitu, supaya nanti misalnya customer itu masih ada contoh yang bisa kita ajukan nanti ke teman-teman. Inventory juga menurut buku yang banyak ya, kalau menurut ketika kalian inventory kita juga sebagai staff atau sebagai penyedia jabatan, kalau yang jadi untuk apa namanya biar kalian ya jangan sampai dari customer itu sampai kosong gitu kan. Nah, selain itu juga benar dengan teman-teman tadi yang dimana inventory itu penyimpanan gudang kita. Jadi sampai kemarin itu safety stock gitu kan, sampai barang yang ada di kita itu sampai kosong. Kita kosong, vendor kosong. Nah, pasti kan lagi banyak yang nyari itu barang-barang seperti itu. Nah, kalau bisa kita sediakan spare juga untuk mengantisipasi hal yang seperti itu. Nah, selain itu juga nih dengan inventory ya pastinya jangan sampai dong inventory kita lebih banyak gitu kan. Nanti kan juga akan menyebabkan hal-hal yang lainnya juga. Jadi ya bisa juga menyebabkan perputaran uang atau ekspor kita itu tidak lancar. Gitu kan. Jangan beralasan lo makan inventory gitu. Baca di jadi kan ya kita jadi kita ya menyediakan juga dong untuk barang-barang yang biar nggak kosong. Iya, inventory, tapi itu juga harus tahu ya cash kita seperti apa gitu kan. Jangan sampai barang ini nanti inventory kamu ya caranya ya kayak gitu. Jadi kan kita tetap harus bisa melihat pasar juga lah. Kembali lagi ke awal permasalahan atau pembahasan kita. Jadi kan benar kita melihat apa namanya alur penjualan atau pola dari penjualan itu kan bisa dilihat tuh dari historinya kita penjualan. Misalkan nih lagi rame kalau misalkan kertas atau printer itu biasanya kaminya di apa namanya Ramadan atau mau lebaran itu kan pasti kan banyak tuh orang-orang yang buka warung-warung terbatas gitu kan, maksudnya juga banyak yang mencari benda-benda seperti itu. Nah kita juga harus melihat tuh sikap-sikap atau timing-timing yang dimana kita harus menyediakan itu gitu kan. Jadi kita harus bisa membaca asal nanti masalah ini pasti butuh ini, jadi kita harus berikan sebelum bulan itu tiba. Jadi kita sediakan juga di inventory atau gudang pusat bisa dibilang itu kalau sudah berlaku. Jadi kita menyediakan barang-barang itu, terutama paper itu kan yang sering kehabisan karena kita juga vendornya jauh. Jadi ya kita benar-benar spare untuk paper itu jangan sampai kosong karena lagi memang banyak banget yang permintaan paper itu yang dimana memang apa ya namanya ya kebutuhan gitu kan ya, bukan barang pokok. Kalau barang pokok printernya kalau misalnya masih rusak itu kan bisa
dibetulin ya, di servis gitu. Tapi kalau habis ya mau pakai paper apa gitu, mau pakai paper tulis ya mana bisa gitu kan, ukurannya kan juga beda juga. Barang surprise itu berarti mbak ya, yang ya betul, tuliskan buat storan. Sama itu juga aku dulu pernah kejadian kayak pernah lupa, tapi dia itu kelamaan nyimpennya jadi nggak nempel. Nah itu juga yang harus diperhatikan juga. Meskipun kan itu warnanya jadi kita luntur gitu kan. Kalau mesin apa di IBC, ATM itu kalau kita misalnya belanja nih dapat dasar gitu kan, maksudnya itu kan juga nggak bertahan lama untuk stok gitu. Nah itu ada waktunya juga untuk pertahanan thermal itu sendiri. Jadi ketika kita ada misalkan ada kebutuhan untuk menyimpan suatu nota atau apa ya di fotokopi. Maka dari itu ketika dapat nota harus di fotokopi karena itu nggak bertahan lama. Kalau nggak salah mungkin 1 bulan, 3 minggu, 1 bulan sudah hilang mbak. Polosan lah itu. Jadi langsung balik polosan kalau juga balik itu juga nggak bisa. Nah itu juga harus diperhatikan juga, jangan sampai untuk yang barang-barang seperti itu bisa membuat kita kerugian juga kepada perusahaan kita atau kepada bisnis kita. Kalau misalkan mau menutup pun juga dilihat juga batas waktunya, jangan sampai lebih dari 1 tahun itu paling lama. Itu kalau untuk unit, karena biasanya rata-rata harusnya hanya 1 tahun juga. Kalau untuk itu jadi ya jangan juga kita gitu. Kalau bisa ya ekspor sepenuhnya, jangan harus share juga, tapi sebenarnya sendiri yang mana kemudian dari kita sendiri. Dari teman-teman yang apa yang bisa disimpulkan dari pembahasan kita pada pagi hari ini? Tadi yang bikin spirit itu apa ya? Produksi. Nah, produksi. Aku tuh bisa menyimpulkan ya dari buku yang kita baca kali ini. Karena disebutkan ya untuk membentuk atau menciptakan suatu barang itu kan perlu pertimbangan itu kan banyak. Jadi apa ya? Untuk membuat suatu barang yang berkualitas dan diinginkan sama customer itu butuh pertimbangan dari bahan-bahannya itu mencari yang terbaik. Kan banyak banget macamnya. Sebuah roti aja banyak banget gitu loh. Jangan lupa untuk buat minta sampling. Nah, contoh itu yang harus sampling. Kamu dari bahannya yang minta apa gitu. Jadi kita paling nggak, kalau misalnya belum punya desain, tapi kalau bahannya kita sudah ada, kan kita enak. Pokoknya bahannya yang seperti ini. Kalau kita nggak punya contoh, itu juga yang membuat kita sudah sendiri, sudah mencetak, komunikasi, salah desain, kayak gitu kita juga. Kalau barang custom itu sangat apa ya namanya, itu berhati-hati sekali karena nggak semua orang yang bisa beli yang order tok soalnya. Iya betul, jangan sampai kalian lagi ya yang bertemu gitu. Kita bisa cari uang, makanya nanti kita mengeluarkan uang Nanti tuh label. Kalau satu cari orang, itu label kan tuh. Pas kita jualan. Selanjutnya dari Mbak Bila, apa yang bisa semua dari teman kita kali ini? Kalau dari buku ini tadi bahasnya kan produksi yang berarti menurut aku sih kayak di dalam supply chain itu udah pasti ada proses produksi, cuma bentuknya aja yang lainnya ya, tergantung perusahaannya, tergantung sudut pandangnya yang dari supplier atau dari distributor atau dari customer. Itu juga pasti ada dari proses produksi, soalnya kalau nggak ada proses produksi supply chain-nya nggak ada yang dimuter mbak. Iya, nggak ada yang disuplai. Itu tadi. Terus sama kalau yang inventory itu juga itu nyambung juga dari hasil apa yang diproduksi itu disimpan baik-baik, disetel juga, baca demand permintaan pasarnya, misalnya permintaan pasar 100 tapi kita nyetok 10.000 kan juga nggak mungkin kan, karena bisa rusak bisa apa kan ya juga itu juga ada expired tanggalnya. Nah kayak gitu kan kalau nyetok banyak kan juga takutnya masih bisa dipakai tapi hasilnya kayak nggak optimal. Oke, benar teman-teman yang sama teman-teman. Jadi begitu juga dengan kesimpulannya, kalau misalnya kita mau menyimpan barang, kita harus juga bisa baca permintaan pasar, jangan sampai penyimpanan kita lebih besar dari permintaan pasar, gitu kan. Nah, terus selain itu juga kita harus pintar-pintar nih melihat apa namanya waktu. Kalau di produk itu kita lebih mengutamakan waktu. Jadi pintar-pintar untuk mengasih estimasi perkiraan, gitu kan. Jangan sampai di
estimasikan itu melebihi ke atas yang kita estimasikan, apa ya bahasanya ya, terlambat kirim gitu kan, biasanya seperti itu. Nah itu juga harus bisa kita lihat juga polanya. Nah, kalau memang vendor yang memang selalu ada di stok sih enak gitu kan, kita tinggal minta kirim kan juga ada beberapa vendor yang memang mungkin lootnya terlalu banyak, permintaan terlalu banyak sehingga PPU kita banyak yang terpenuhi juga. Nah, demikian teman-teman yang bisa kita sampaikan dari tim LPSC Workshop Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan kami berikutnya. Bye-bye.